Halo teman-teman Halo teman-teman sobat sekalian dan rekan-rekanku yang bahagia. Bertemu kembali dengan saya Maulana Prayoga. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan yang ya bisa dikatakan sebagai observasi wawancara ya teman-teman. Oke, bersama saya dan rekan saya. Namanya siapa, Mas? Namanya saya Muhammad Nur Fadli. Oke, Mas Fadli. Oke, saya langsung mulai aja ya, Mas. Untuk pertanyaan pertama, saat ini Masnya sedang sibuk ngapain aja, Mas? Kalau saya sih sibuknya kerja ya, Mas. Oke. Kerja di Untuk pekerjaannya sendiri, apakah ini untuk pertama kali pengalaman kerja atau sebelumnya sudah pernah bekerja? sebelumnya udah pernah kerja selama 2 tahun itu di counter HP. Oke, Di- kalau pengalaman yang saat ini? Saat ini kan udah sebagai apa, Mas? di Indomaret ya, Mas. Oke, Iya. Indomaret. Ya, Selama menjadi karyawan di Indomaret ya, Mas, apa sih yang membuat Mas Fadli itu tertarik untuk bekerja di Indomaret gitu? yang tertarik ya mungkin gajinya sih. Oke. Udah UMR, Oke, aman udah ya. ada ya patokan gaji sebulan udah ada gaji. Oke, terjamin lah ya, Mas. Terjamin ya itu. Oke, kemudian Mas Fadli itu sebelum bekerja di Indomaret itu tahu lowongan Indomaret itu dari mana sih, Mas? Kalau itu biasanya dari media sosial, Mas. Di IG biasanya ada pengumuman. Saya kan mengikuti IG-nya Indomaret ya. Oke. Ada ya di situ ada banyak loker dan saya mengupload dari situ. Oke. Daftar lewat link. Oke. Dan mengisi formnya. Oke, baik. Itu formnya ribet nggak, Mas? Kira-kira, Mas? Ya nggak ribet sih. Paling disuruh ngisi-ngisi daftar diri. Ya buat kayak umumnya lowongan kerja lah gitu. Oke, betul. Baik, untuk Mas Fadli sendiri, menurut Mas Fadli, Indomaret itu sebelum Mas Fadli menjadi karyawan di Indomaret itu seperti apa sih, Mas? Pandangan Mas Fadli? Kayaknya sih enak sebelum masuk ke Indomaret ya. Oke. Kok setelah masuk ya enak. Enak juga. Enaknya ber-AC gitu loh. Dingin ya? Dingin ya. Oke, nyaman ya berarti ya intinya. Iya, alhamdulillah nyaman. Dan juga kerjanya jam 8 jam sesuai ya yang di Indonesia kan 8 jam. Oke. Apa aja sih, Mas, produk yang bisa dijual, yang biasa dijual di Indomaret gitu, Mas? Ya, kalau Indomaret kan itu kebanyakan ya kebutuhan sehari-hari. Oke. Ya seperti sembako, sabun dan cemilan. Oke. Berbagai minuman juga masih ada, Mas. Menurut Mas Fadli itu apa aja sih peran karyawan Indomaret bagi pelanggan seperti saya gitu? Peran karyawannya ya melayani dengan baik. Oke. Kalau ada konsumen ya dilayani sesuai SOP. Oke. Ya, Mas. Oke, baik. Kemudian Mas Fadli pernah punya pengalaman yang menyenangkan atau justru banyakan yang nggak menyenangkan nih selama belanja di Indomaret? Saya belanja atau gimana ini, Mas? Mas Fadlinya belanja. Aku belanja. Iya. Ya pasti ada yang menyenangkan, ada yang tidak ya. Oke. Bagian yang tidak menyenangkannya, tidak enaknya paling tidak enak yang apa itu, Mas? Kalau paling tidak enak itu biasanya kalau masuk ke Indomaret dari pelayanan si kasirnya kurang, yang murah senyum, ya itu yang kalau aku sebagai konsumen. Ya kalau menyenangkan ya kebalikannya. Oke, berarti banyak diskon ya, Mas? Iya, banyak bisa diskon dibilang juga. banyak diskon di sana ya. Banyak promo. Waduh, bisa sekalian promosi Indomaret. Oke ya, kan Mas Fadli kan saat ini sudah menjadi karyawan ya, Mas? Iya.
hal apa sih yang ingin Mas Fadli perbaiki selama melayani atau menjadi pelayan toko di Indomaret, Mas? Mungkin dari cara saya melayani harus selalu nggak mementingkan ego ya, Oke. selalu murah senyum walaupun keadaan masih atau tertekan dari atasan, ya kita harus sesuai standar aja lah. Oke. Senyum, sapa, dan salam itu Oke. selalu di itu ya. Senyum sapa salam sopan santun ya, Mas? Iya, 5S itu. Oh ya, menurut Mas Fadli sendiri kan seperti apa sih, Mas, arti pelayanan Indomaret yang baik gitu? Arti pelayanan Indomaret yang baik, Iya, betul. artinya apa ya? Ya kita harus mengikuti aturan yang ada di Indomaret seperti ya tadi itu. Oh, sesuai 5S, SOP. ya, sesuai SOP. Oke, menjalankan 5S ya, Mas. Iya. Oke. Kemudian bagaimana sih cara Mas Fadli menghadapi pelanggan yang marah itu? Apakah apa namanya ya, dari Indomaret sendiri ada SOP khusus atau Mas Fadli kembangkan sendiri? Kalau dari Indomaret sendiri ada SOP khusus. Kalau kita yang salah ya kita harus ya tanggung jawab atau minta maaf sebagai, kalau misal kita yang udah salah ya. Iya. Tapi kebanyakan sih kalau konsumen tuh banyak yang sok tahu tuh, Mas. Kalau ada preset yang harganya segini promo, tapi pas di kaset tuh nggak promo, padahal kan itu promo. Nah, ternyata itu konsumennya salah lihat. Nah, dijelasin tuh. Nah, kalau misalnya yang salah pihak Indomaretnya atau pihak kasirnya, ya kita nggak bakal tahu, diganti rugi. Kita yang ya ganti sesuai promo yang dia lihat itu. Tuh guys, keuntungan belanja di Indomaret. Nah, harus selalu melihat promo. Oke. Dan lihat presetnya sesuai sama barangnya. Nah, pastikan cek harga sama apa namanya ya, nama produk yang kamu beli itu pastikan benar. Pastikan promonya juga benar ya. Kemudian jika pelanggan salah paham gitu, Mas, dan menyalahkan Mas Fadli sebagai pelayan toko Indomaret sendiri, apa yang akan Mas Fadli lakukan gitu? Salah paham? Iya. Ya mungkin minta maaf. Oke. Ya seperti tadi ya, minta ganti rugi atau sesuai yang diinginkan konsumen. Kalau SOP-nya kan, kalau misal kalau salah paham dan tidak sesuai, ya kita yang ganti rugi gitu. Kalau kesalahan dari kami, kita. Oke. Kalau misalkan toko sedang ramai nih, Mas, seperti pada hari puasa terakhir gitu ya, atau menjelang Lebaran lah istilahnya ya, dan Mas Fadli sedang merasa lelah atau burnout, istilah kerennya ini, Mas. Nah itu, bagaimana sih cara Mas Fadli agar tetap bersikap ramah kepada pelanggan? Soalnya kan kalau dinilai dari keramaian kan itu kan ya pasti ramai banget ya, Mas. Nah itu Mas Fadli sikapnya gimana itu untuk mempertahankan SOP dengan baik? Sikapnya ya jangan tergesa-gesa, tetap teliti. Kalau perlu bantuan sama teman ya dipanggil untuk ikut mendampingi kasir atau membuka kasir sebelah diri kan berdua. Dan tetap ya ramah, tidak perlu tergesa-gesa gitu. Baik. Amannya, Mas. Kemudian antara kecepatan dan ketelitian, Mas Fadli lebih pilih yang mana nih? Lebih apa namanya ya? Lebih mengutamakan yang mana? Dan alasannya mengapa seperti itu? Kalau antara kecepatan sama ketelitian lebih keteliti sih, Mas. Kalau terlalu cepat nanti salah 0 saja sudah berabe, Mas, itu, Mas. Oh iya, betul banget bisa ya, Mas. tebuk itu, Mas. Nah, Mas. Waduh, rugi bandar tuh, Mas. Belum bayaran udah tebuk, Mas. Ya, iya sih, itu tantangan paling beratnya. Iya. Jadi karyawan Indomaret ya, Mas. Iya. Ya plus minus lah. 50-50. Nah, ini tantangan lagi nih, Mas. Jika pelanggan bertanya tentang produk yang tidak Mas Fadli ketahui atau yang Mas Fadli nggak tahu nih, ketika misal pelanggan menanyakan produk A, nah kebetulan Mas Fadli itu baru ngeh kalau produk itu tuh baru datang seminggu yang lalu, dan Mas Fadli kebetulan belum mengolah atau belum belajar mengenai detail dari produk itu
Mas Fadli akan melakukan apa saja usahanya? Kalau yang pertama sih saya cari dulu ya di komputernya itu barang tuh ada atau udah Mm-mm. stoknya. Kalau ada ya saya cari, kalau enggak ada ya mungkin tanya teman, mungkin ada atau udah ganti kemasan kan, mungkin itu mas. Ah, Bahkan kan produknya lama tapi kemasan baru jadi belum datang. oh seperti itu juga bisa terjadi ya Mas? Bisa. Oh, itu ya teman-teman, pastiin kamu tanya ke kasir dulu ya. Kemudian apalagi nih yang mau saya tanyakan? Mas Fadli selama bekerja di Indomaret itu terbiasa kerja tim juga ya Mas ternyata? Ya terbiasa dari dulu sebelum di Indomaret sudah kerja tim ya. Oke. Ya saling komunikasi yang penting itu mas, tidak boleh miskomunikasi. Kalau ada apa-apa ya bilang, jangan egois, saling kerja sama tim ya itu perlu di sebuah Indomaret. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih mas, jika ada rekan kerja yang terlambat nih mas, dan toko masih dalam keadaan ramai, itu Mas Fadli gimana cara memperbaiki masalah tersebut? Terlambat berangkat kerja atau terlambat gimana nih? Iya, terlambat berangkat kerja. Ya mungkin saya bahasannya apa? Di komunikasi dulu dong. Oke. Kok terlambat gimana, ini udah rame gitu. Itu kira-kira dari Indomaretnya sendiri apakah memberikan SOP berupa sanksi yang tegas atas tindakan tersebut? Biasanya ada sanksi mas, itu nanti kena pelanggaran gitu loh. Selama sebulan tidak boleh lebih dari 3 kali terlambat kerja itu. Oke, Kan baik. udah dikasih ulur waktu sampai 1 jam lah ya, 1,5 jam terlambat absen. Itu tidak boleh terlambat selama 3 kali. Nah, ini kena pelanggaran. Seperti itu teman-teman ya, buat kalian yang mau kerja di Indomaret. Nah, ini kisi-kisi yang sangat bagus. Maaf ya, saya menyebutnya kisi-kisi karena ya gimana lagi ya, orang dalam misalnya. Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Maulana Prayoga pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fat.